Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari mengenai statistika. Nah, apa itu statistika? Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, cara menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Nah, statistika juga mempelajari cara menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Nah, hasil pengolahan suatu kumpulan data diperoleh sebuah ringkasan data. Ringkasan data ini berupa sebuah nilai yang disebut statistik. Jadi, statistik dapat memberikan gambaran tentang suatu kumpulan data dalam bentuk sebuah nilai. Nah, menyajikan data bisa dalam bentuk diagram dan tabel. Yang pertama adalah diagram. Jadi, ada diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan berbentuk balok atau batang disebut diagram batang. Nah, batang-batang ini bisa berupa diagram batang tegak atau mendatar. Nah, antara batang satu dengan batang yang lain itu diberi jarak sehingga tiap batang tadi tampak terpisah. Nah, ini contohnya data mata pencaharian penduduk di desa Sukomakmur. Nah, data PNS itu jumlahnya ada 25, petani ada 40, kemudian buruh ada 25, dan lain-lainnya ada 15. Nah, kemudian ada diagram garis, data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis lurus disebut diagram garis atau grafik garis. Nah, ini PNS titiknya 25, petani di titik 40, buruh di titik 25, dan lain-lainnya di titik 15. Nah, yang ketiga adalah diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Nah, lingkarannya ini dibagi atas juring-juring. Juring-juring ini berdasarkan dari data yang diperoleh. Nah, contohnya di sini suatu kelurahan pada tahun 2006 terdapat 180 orang siswa dengan rincian 90 orang siswa SD, 50 orang siswa SLTP, 30 orang siswa SMA, dan 10 orang siswa SMK. Nah, jika data siswa ini hendak disajikan dengan diagram lingkaran, maka sudut tiap sektor atau juring lingkaran ditentukan terlebih dahulu. Nah, caranya di sini ada siswa SD 90 orang. Jadi, sudut juringnya adalah 90 dibagi 180. 180 ini adalah jumlah keseluruhan dari siswa dikalikan 360 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kemudian 50 orang siswa SLTP. Jadi sudut sektornya adalah 50 dibagi 180 dikali 360 derajat sama dengan 100. Nah, begitu juga dengan SMA didapatkan 60 derajat, SMK didapatkan 20 derajat. Nah, kemudian kita buatkan diagram lingkarannya dengan SD 180 derajat, SLTP 100 derajat, SMA 60 derajat, dan SMK 20 derajat. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Nah, ada tabel distribusi frekuensi tunggal. Penyajian data seperti di bawah ini adalah disebut frekuensi tunggal. Misalnya nilai ulangan yang mendapatkan nilai 2 ada 2 siswa, yang mendapatkan nilai 3 ada 4 siswa, yang mendapatkan nilai 4 ada 5, dan seterusnya.
Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, berbeda dengan yang tunggal tadi, kalau ini berbentuk berkelompok. Jadi misalnya 71 sampai 80, 81 sampai 90. Nah, misalnya 71 sampai 80 ada 2 orang. 81 sampai 90 ada 4 orang. 91 sampai 100 ada 25. Nah, dan seterusnya. Ya, ini disebut tabel distribusi frekuensi berkelompok. 71 sampai 80 titik tengahnya adalah 75,5. 81 sampai 90 titik tengahnya adalah 85,5 dan seterusnya. Nah, dari tabel ini kelompok-kelompok dari tabel ini adalah disebut kelas. Jadi ada kelas pertama 71 sampai 80, kelas kedua 81 sampai 90. Nah, sampai kelas ke-6. Kemudian ada juga yang disebut batas kelas. Nah, batas kelas ditetapkan sebagai nilai-nilai ujung yang terdapat pada sebuah kelas. Nilai ujung suatu kelas disebut batas bawah kelas, dan nilai ujung atas kelas disebut batas kelas. Misalkan kelas pertama 71 sampai 80, batas bawahnya berarti 71 dan batas atasnya 80. Nah, tepi kelas didapatkan dari tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Tepi bawah sering disebut batas bawah nyata dan tepi atas disebut batas atas nyata. Misalnya kelas pertama 71 sampai 80. Nah, tepi bawahnya berarti 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5, dan tepi atasnya adalah 80 ditambah 0,5 adalah 80,5. Nah, panjang kelas didapatkan dari selisih antara tepi atas dengan tepi bawah. Jadi tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya 80,5 dikurangi 70,5 sehingga panjang kelasnya adalah 10. Titik tengah kelas. Titik tengah didapatkan dari setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Selanjutnya menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat distribusi frekuensi berkelompok adalah menentukan nilai rentang, yaitu R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Kemudian banyak kelas ditentukan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan K menyatakan banyak kelas dan N banyaknya ukuran data. Kemudian menentukan panjang atau interval kelas didapatkan dari rentang dibagi banyak kelas. Langkah keempat, tetapkan kelas-kelasnya sehingga mencakup semua amatan. Kemudian tentukan frekuensi setiap kelasnya dengan menggunakan sistem Torus. Contoh, suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran sebagai berikut. Nah, ini ada 40 data. Data ini belum berurutan, jadi diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, kemudian tentukan rentangnya. Rentang tadi didapatkan dari X maksimum dikurangi X minimum. Nah, jadi 176 data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil 119 sama dengan 57 mm.
Kemudian ukuran data N ada 40, sehingga diperoleh K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 6,286. Nah, ini dibulatkan menjadi 7, sehingga banyak kelas adalah 7 buah. Kemudian panjang kelas adalah rentang dibagi banyak kelas. Rentangnya 57 dibagi 7 sama dengan 8,1428. Dibulatkan menjadi 9. Dengan panjang kelas 9 dan nilai statistik minimum ditetapkan sebagai atas bawah. Diperoleh kelas-kelas dan titik-titik tengah kelas sebagai berikut. Nah, kelas pertama 119 sampai 127 dengan titik tengah 123. Kelas kedua 128 dikurang 136 dengan titik tengah 132. Sehingga panjang kelasnya adalah 9, banyak kelas ada 7. Perhatikan bahwa semua nilai amatan terdistribusikan atau tersebar dalam kelas-kelas tersebut. Tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut dapat ditampilkan seperti tabel di bawah ini. Nah, ini hasil pengukuran 119 sampai 127, titik tengahnya 123, kemudian frekuensinya adalah banyaknya. Jadi yang termasuk di 119 sampai 127 ada 3 frekuensinya. Kemudian yang 128 sampai 136 ada 6 banyaknya misalnya. Kemudian menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada 2 macam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari, seperti pada contoh 2 tadi. Nah, ini hasil pengukuran 127,5 kurang dari 127,5. Nah, ini didapatkan dari tepi atas dari kelas pertama. Jadi kan kelas pertama tadi 115 sampai 127. Nah, tepi atasnya adalah 127,5. Nah, data yang kurang dari 127,5 itu ada 3. Kemudian yang kedua, data yang kurang dari 136,5 adalah 6 ditambah 3. Jadi ada 9. Selanjutnya, data yang kurang dari 145,5. Nah, itu ada 10 ditambah 6 ditambah 3. Jadi ada 19. Begitu seterusnya, sehingga didapatkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini tadi 127,5, 136,5 ada 9, 145,5 ada 19, 154,5 ada 30, dan seterusnya, sehingga yang terakhir adalah 40. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari, didapatkan dari tepi bawah kelas. Jadi dari data yang sebelumnya tadi, tepi bawahnya adalah 118,5. Nah, kita lihat dari tabel sebelumnya. Nah, ini tabel sebelumnya 119 sampai 127. Jadi tepi bawah kelas adalah 118,5. Nah, yang lebih dari 118,5 berarti ada 3 tambah 6 tambah 10 tambah 11 tambah 5 tambah 3 tambah 2, sehingga jumlahnya adalah 40. Kemudian yang lebih dari 127,5. Yang lebih dari 127,5 berarti ada 6,
10, 11, 5, 3, 2. Jadi yang 3 di atas itu tidak termasuk karena itu kurang dari 127,5, sehingga jumlahnya adalah 40 dikurangi 3. Nah, selanjutnya 136,5 itu didapatkan 40 dikurangi 6 dikurangi 3. Nah, 145,5 berarti 40 dikurangi 10 dikurangi 6 dikurangi 3. Nah, begitu seterusnya hingga yang terakhir adalah 2. Sehingga didapatkan frekuensi kumulatif lebih dari 118,5, ada 40, 37, 31, 21, 10, 5, dan 2. Nah, selain frekuensi kumulatif, seringkali kita perlu menghitung frekuensi kumulatif relatif, yaitu suatu nilai amatan yang kurang dari atau lebih dari suatu batas nilai tertentu. Biasanya dinyatakan dengan persen. Frekuensi kumulatif relatif sama dengan frekuensi kumulatif dibagi banyaknya data dikali 100%. Nah, berikut ini adalah latihan soal. Berikut adalah nilai data ulangan bahasa Indonesia dari 40 orang siswa kelas 11 IPA. Nah, buatlah statistik jajaran dari data itu, kemudian carilah statistik minimum, statistik maksimum, serta nilai rentang R. Nah, statistik jajaran berarti data diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian statistik minimum adalah data yang paling kecil, statistik maksimum adalah data yang paling besar, sedangkan R adalah selisih antara X maksimum dikurangi X minimum. Buatlah tabel distribusi jajaran dari data dengan ketentuan banyak kelas 7, lebar kelas 9, dan kelas pertama adalah 30 sampai 38. Nah, berdasarkan tabel distribusi yang telah dibuat, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Tentukan frekuensi kumulatif kurang dari 56,5 dan 74,5. Kemudian tentukan juga frekuensi kumulatif lebih dari 47,5 dan 83,5. Nah, selanjutnya histogram dan OGIF. Apa itu histogram? Nah, histogram dan poligon frekuensi ini merupakan sajian tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi-persegi panjang yang saling berimpit. Nah, ini disebut histogram. Ini mirip seperti diagram batang tetapi berimpit. Nah, di sini menggunakan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Jadi tepi bawahnya tadi 118,5, tepi atasnya 127,5. Nah, jumlah frekuensinya ada 3. Kemudian tepi bawah 127,5 sampai 136,5, frekuensinya adalah 6, dan seterusnya. Nah, bentuknya seperti batang berimpit. Kemudian poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi itu didapatkan dari histogram tadi. Itu diambil titik tengahnya, kemudian dibuat garis, ditarik garis lurus sehingga membentuk poligon frekuensi. Selanjutnya adalah OGIF. Nah, OGIF ada 2, jadi OGIF positif, ada OGIF negatif. OGIF positif didapatkan dari frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan OGIF negatif didapatkan dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari tadi dibuatkan OGIF-nya. Nah, ini OGIF positif. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari dibuatkan gambarnya sehingga membentuk OGIF negatif.
Nah, untuk memahami materi tadi, marilah kita mengerjakan soal latihan. Sini ada hasil pengukuran panjang terhadap 100 buah komponen mesin perkakas yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini sudah ada kelas-kelasnya, sudah ada frekuensinya. Jadi buatkan histogram dan poligon frekuensinya. Kemudian buat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, poligon frekuensi. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.